masih bersama dalam Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo disiarkan langsung melalui channel YouTube Kulon Progo TV. Kita masih bersama dengan Pak Budi Hartono, Kepala Badan Kesbangpol Kulon Progo, dan juga Pak Wahib Jamil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Tema utama kita adalah merajut keutuhan bangsa pasca pemilu 2024 ini. Dan Pak Jamil, untuk kondisi secara umum tadi sih bilangnya Kulon Progo di bawah ini adem ayem begitu ya, tetap bisa terkendali, tidak ada politik identitas dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita juga masih sering melihat nih Pak, yang di media sosial nih yang kadang masih ramai berseliweran juga, dan kadang mungkin tidak semua masyarakat ini bisa terpapar informasi yang positif seperti yang disampaikan Pak Jamil dan juga Pak Budi Hartono. Banyak yang kemudian dia hanya memantau informasi dari medsos, sering tidak berkomunikasi dengan tetangga, jadi nggak tahu nih perkembangannya sebenarnya kayak apa. Nah, dari Kemenak mungkin ada saran-saran juga Pak? Ya, terima kasih Mbak Uri. Jadi media sosial saat ini tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, bahwa itu selalu ada dalam setiap individu, bahkan mungkin jumlah media sosial pemilik HP dengan jumlah penduduk lebih banyak media sosialnya gitu ya. Artinya bahwa masyarakat tentu harus bisa lebih dewasa dalam mensikapi itu. Apa yang ada dalam dunia maya tentu sangat berbeda dengan realita yang ada. Maka kami tentu senantiasa mengajak kepada semua pihak untuk bisa berdewasa dalam menggunakan media itu. Jadi harus untuk bisa selektif, kemudian bisa melakukan klarifikasi, dan juga tentu melakukan berbagai komunikasi dengan semua pihak ini. Nah, oleh karena itu langkah yang kami lakukan di Kementerian Agama, yang pertama tentu selalu memberikan edukasi agar peningkatan literasi dalam bermedia atau literasi digital ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kami lakukan di semua unsur, terutama adalah di unsur pendidikan bagi anak-anak kami di sekolah maupun madrasah, kemudian para guru, para penyuluh, tokoh agama, ini selalu kita berikan edukasi literasi digital, mulai dari digital skill, kemudian juga terkait dengan digital culture, bahkan mungkin digital etik gitu ya, kemudian digital safety, keamanan dalam bermedia ini menjadi sangat penting. Lalu yang kedua, bahwa kita selalu mengedepankan dalam aspek keagamaan ini untuk memiliki cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang moderat. Artinya tidak terlalu memandang secara ekstrim dalam berbagai hal. Karena untuk mewujudkan kebersamaan, kerukunan, bahkan hubungan yang harmonis kepada semua pihak, ini tentu diawali dari cara pandang, sikap, dan praktek beragama itu sendiri. Ketika masyarakat sudah bisa memiliki cara pandang, praktek beragama yang moderat, dalam arti berada titik tengah yang bisa memilah antara yang kiri dan yang kanan, insya Allah ini dalam kehidupan beragama akan semakin dewasa. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, tentu peran-peran semua tokoh agama untuk menjadi suri tauladan ini menjadi sangat penting gitu ya. Dan termasuk tadi yang kami sampaikan, moderasi beragama bukan memoderasikan agama, tetapi memoderasikan beragamanya. Karena agama dari sananya memang sudah moderat gitu ya. Dan tentu tidak kemudian melemahkan dari keyakinan agama masing-masing. Ada 4 indikator yang kemudian harus dimiliki orang beragama. Yang pertama adalah memiliki komitmen kebangsaan, cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagian yang diperintahkan oleh agama itu sendiri. Yang kedua, memiliki sikap toleransi, itu ya, saling menghargai antar agama bahkan keyakinan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Ketika ada persoalan apapun, hendaklah mengedepankan musyawarah, mengedepankan unsur kemanusiaan, tidak kemudian
dilakukan dengan kekerasan. Kemudian yang keempat adalah ramah terhadap tradisi dan budaya yang ada. Artinya kondisi masyarakat yang sudah ada itu tidak boleh dibenturkan dengan persoalan agama, tetapi budaya tradisi bisa disinergikan, disandingkan, bahkan dikolaborasikan dengan agama itu sendiri. Demikian, Mbak. Iya, jadi dengan menerapkan moderasi beragama ini kita juga bisa mungkin lebih cepat lagi merajut keutuhan bangsa di pasca pemilu ini. Kalau kemarin mungkin agak beda-beda dikit, tapi kan masih ada nyambungnya lagi semua untuk bangsa Indonesia. Pak Budi, sama nih Pak Budi, medsos ini kalau tadi Pak Budi ngerti ini yang rame ini antar caleg di dapil gitu ya. Tapi kan medsosnya isinya banyak dan banyak nih warga masyarakat kita yang mungkin nggak ikut kumpulan di kampung, nggak ikut kerja bakti, jadi nggak tahu nih kondisi terkini di daerahnya sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi mereka pantauannya medsos nih Pak. Jadi ada Mbak Wuri. Tapi mungkin akan saya jawab, tapi kemudian saya sedikit melengkapi tema kita ya. Bahwa kita tidak hanya sebatas pada keutuhan bangsa, tapi akan dilengkapi dengan keutuhan bernegara. Keutuhan bernegara, oke. Ya, karena itu yang kemudian menjadi target kita. Jadi bernegara dalam artian kita berorganisasi ini kan tentunya berharap tidak kemudian hanya pada seumur katakanlah ini 78 tahun, tapi kemudian bisa mencapai ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun dan sebagainya. Maka kemudian peran-peran dari generasi penerus itu menjadi penting. Kita ini kan kemudian dianggap sebagai pengelola organisasi, tapi pada suatu saatnya lagi kan kami ini kan ya wis pensiun kan gitu ya, kemudian akan diregenerasi sana. Maka pemahaman tentang mengelola negara ini kepada generasi penerus sangat penting. Nah, hubungannya dengan media sosial ya, yang menjadi saat ini menjadi dominan dipegang oleh anak-anak generasi Gen Z ya sekarang generasi ini. Muda lah ya. Nah, itu tentunya harus secara bijak. Kita tentunya sudah memahami adanya bedanya antara media sosial sama media massa. Kalau media massa sih masih bisa kita pertanggungjawabkan terkait dengan isi dan beritanya. Tapi kalau media sosial memang terkadang kita itu terjebak dianggap itu menjadi benar apa adanya. Bahkan secara teknologi pun juga bisa untuk kemudian kalau munculnya itu terus ya, pakai dengan teknologi robot itu kan sudah seseorang bisa mengatakan seperti ini. Padahal itu tidak sebenarnya. Nah, pemahaman sesaat yang kemudian menangkap itu yang kemudian tanpa diolah, informasi yang kemudian tanpa diolah, itu yang terkadang menjebak diri sendiri dan kemudian itu sudah padahal itu kan hanya sebuah hanya keinginan untuk membuat konten ya, untuk membuat konten kreator teman kreasi di sana. Ya kita anggap saja sebagai sebuah hiburan saja. Jangan kemudian informasi yang di medsos ini secara mentah ditangkap dan dianggap itu menjadi berita yang benar. Jadi patokan gitu ya Pak ya. Kita kan nggak tahu yang terjadi sebenarnya kayak apa. Tahu-tahu kita sudah langsung menyimpulkan yang disampaikan Pak Jamil tadi, sehingga secara bijak kita perlu menyampaikan itu sehingga hubungannya dengan keberlangsungan keutuhan negara ini menjadi lebih penting. Saya pesankan kepada teman-teman generasi muda, saya hanya nitip saja kepada teman-teman anak-anak kita ini, tolong kelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalau memang dirasa ada beberapa personal, beberapa ya disebut oknum pengelola negara, pengelola pemerintah ini ada yang kurang tepat di dalam mengambil kebijakan, ya kasih masukan. Dengan cara yang kasih saran, kasihkan kritik, masukan bagaimana yang sebenarnya. Jadi kita tidak hanya ribut pada posisi mengulas permasalahan, tapi kemudian solutif. Kita juga harus hadir dengan memberikan sebuah solusi. Terus sebaiknya kayak apa? Dan tentunya penyaluran aspirasi itu ya melalui jalur-jalur yang sesuai dengan konstitusi, seperti itu. Tadi sampaikan Pak Jamil, ya memang ada undang-undang yang sampaikan saja. Karena ini kan milik kita kok. Jadi tentunya kita sudah memahami bahwa tujuan negara kita itu mau kemana itu sudah paten lah sana. Tinggal kita kalau memang menghendaki sebuah perubahan itu ya kita salurkan di sini. Secara konstitusi tentunya. Ya terus terang Mbak, mungkin saya tidak bisa menyebut syarat. Ya memang ada beberapa yang kemudian pengelola ini yaitu tadi keluar dari rel. belum sepenuhnya ya
bahasanya Pak Jamil mungkin sepenuhnya sesuai dengan amanah yang dibebankan, ya sudah, mari kita koreksi cara bersama-sama. Tapi tentunya tidak harus dengan cara-cara yang destruktif Merusak, ya, yang merusak persamaan ini dengan memberikan jargon-jargon yang nanti akan bisa kita lebih baik seperti ini, ya tidak seperti itu. Kira-kira gitu Pak Budi. Iya, jadi ini juga generasi muda memiliki poin penting begitu ya Pak ya, pasca pemilu ini, karena mereka yang nantinya akan memiliki tanggung jawab lebih besar. Kepemimpinan pada mereka itu. Iya, jadi dari pemilu ini generasi muda ini juga sudah harus mulai mengisi hal-hal positif, mencari hal yang benar, jangan sampai hanya terjebak dengan apa yang dilihat di luarnya tanpa mendalami isinya. Pak Jamil, ada pesan khusus untuk generasi muda yang mungkin kemarin perjalanan dari mereka mengikuti pemilu dan juga pasca pemilu ini, agar kemudian juga bisa berperan lebih aktif lagi merawat keutuhan bangsa kita. Terima kasih. Jadi pemuda menjadi harapan kita, sehingga cita-cita kita nanti mewujudkan generasi emas di 2045. Ini tentu harus kita dukung bersama, kemudian semua pihak harus terlibat di dalamnya, terutama menyiapkan Gen Z untuk hal-hal yang positif di hari-hari yang akan datang. Tentu kita awali dari anak-anak kita dalam dunia pendidikan, maka dunia pendidikan harus dikuatkan dalam berbagai aspek. Maka dengan kurikulum merdeka ini hakikatnya memberikan keterbukaan bagaimana pendidikan ini tidak hanya difahami dalam bentuk ruang kelas, tetapi pendidikan kita pahami menjadi latihan untuk berkehidupan. Ini menjadi sangat penting, sehingga kita juga mengharap pada semua guru, tenaga kependidikan ini betul-betul bersama-sama mewujudkan Gen Z ini menjadi generasi emas di tahun 2045, sehingga nanti masa depan bangsa dan negara ini menjadi sangat kuat dan sangat tercerahkan. Ini salah satunya yang perlu untuk kita kuatkan. Kemudian yang kedua, tentu bagi orang-orang yang dewasa tentu tidak kemudian mendeklar bahwa kami telah berbuat ini itu dan seterusnya, tetapi harus memahami bahwa kita selaku orang dewasa, orang tua tentu harus bisa memberikan ruang-ruang kepada generasi muda, Gen Z, agar mereka nanti bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi di masa depannya. Karena apa? Bahwa kita mendidik mereka bukan pada zaman kita saat ini, tetapi kita mendidik mereka untuk zamannya masa nanti depannya. gitu ya. Sehingga ini yang harus menjadi konsep untuk kedepannya. Nah, oleh karena itu kami berharap peran-peran pemuda dalam semua lini, terutama kami di unsur agama ini ya, pemuda lintas agama harus selalu dikuatkan bersama sehingga hubungan harmonis keagamaan ini bisa terwujud. Lalu kemudian pemuda dalam aspek-aspek keagamaan dari semua ormas itu juga bisa dikembangkan, diberikan ruang-ruang untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Yang tidak kalah penting, ini tentu pemuda harus selalu bisa memilah dan memilih dan menjadikan agama menjadi inspirasi. Spirit bukan hanya dipahami dalam bentuk formalitas belaka. Ini yang kami harapkan, Mbak. Terima kasih Pak Jamil. Jadi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari ini benar-benar diterapkan secara nyata gitu ya Pak ya, tidak hanya sebatas formalitas menjalankan ibadah, tetapi nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Budi, terkait generasi muda yang akan melanjutkan untuk bisa merajut keutuhan bangsa pasca pemilu ini, dari Kesbangpol mungkin ada program-program khusus Sinau Pancasila atau mungkin yang lainnya untuk kemudian itu menjadi bagian dari evaluasi kita, Mbak. Secara kasar saja memang kemudian yang terkini saja tentang menjadi keprihatinan kita, ketersediaan dari generasi muda yang sebenarnya dari jumlah itu sudah cukup banyak. Ini aja untuk terlibat dalam sebagai pemilih aja sudah 60%. Kita pantau dari laporan dari KPU dan Bawaslu yang kemarin mau coba untuk melakukan rekrut kepanitiaan ad hoc ya. Itu saja untuk mencari generasi muda biar jadi PPK, PPS, KPPS itu aja sampai diperpanjang kan gitu ya. Demikian juga yang Bawaslu, aduh sampai kesulitan. Padahal anak-anak muda ini kan banyak, Pak. Tapi mengapa kemudian mereka masih, atau mungkin hanya belum mengetahui apa yang harus kami berbuat. Atau kemudian jangan-jangan mereka, ini belum saatnya lah saya bicara untuk ikut dalam pemilu misalkan. Padahal ini
menjadi kesempatan anak-anak muda untuk terlibat ya ke sana. Demikian juga mungkin keluhan dari partai politik, Pak. Ya. Untuk mencari jajaran kepengurusan saja, terkadang sulit yang muda. Siapa ya? Mau saya jadi kita diajak untuk menjadi pengurus partai politik. Nah, ini menjadi keprihatinan dan kemudian betul di dunia pendidikan menjadi bagian untuk kita memberikan penyadaran bahwa sejak muda itu harus kita terlibat di situ. Nah, terkait dengan program 2024 dan selama ini juga sudah kita lakukan, memang di Kesbangpol secara edukasi kita juga menggelar itu, termasuk Sinau Pancasila, Sinau Wawasan Kebangsaan, secara roadshow di sekolah-sekolahan ya, kita lakukan. Karena terus terang Mbak, seperti sekilas kami sampaikan tadi ya, jadi ada pemahaman-pemahaman atau ya misalnya bukan edukasi tapi kemudian ada upaya-upaya pemahaman di luar sana yang kemudian ingin mengoyak bahkan ingin merusak persatuan Indonesia itu gencar juga. Iya, lebih masif gitu ya. Maka kita di Kesbangpol khususnya memang punya beban untuk kemudian ingin apa ya, kalau katakanlah mungkin di istilahnya di hal-hal yang sifatnya merusak di teroris gitu ya, ada masyarakat yang kemudian dibaiat gitu ya. Ya kami di Kesbangpol juga kepingin membaiat biar tetap NKRI gitu. Pancasila. Nah, anak-anak muda Kulon Progo ini kita baiat biar tetap bisa menjaga keutuhan NKRI ini melalui dunia pendidikan dan kemudian melalui jalur itu. Memang dari sisi intensitasnya kita kalah, Pak. Ya. Ya ini menjadi catatan kita bersama-sama bahwa kalau yang sana itu bisa podcastnya bisa harian, kalau kita podcastnya nggak terbatas, penganggaran juga. Tapi ini tidak kemudian mengendorkan Semangat kita untuk melakukan upaya-upaya edukasi, informasi ya kepada masyarakat. Mungkin baik melalui sosialisasi secara tatap muka atau kemudian melalui podcast ini jadi kesempatan juga kita untuk mengedukasi dan hal-hal yang lain. Dan tentunya upaya-upaya sosialisasi atau penyuluhan atau penataran atau apapun tentunya kita sesuaikan dengan media yang ada. Dengan anak-anak muda ya sekarang mungkin kalau medianya dengan penyuluhan itu sudah agak jadul ya nanti kita format bahwa itu tidak seperti itu kan, bisa kita kemas dalam model kekinian ya, menyesuaikan dengan anak-anak muda itu yang dulu pernah kita lakukan ya dengan lomba paradeben kebangsaan atau kemudian dengan lomba paduan suara kebangsaan, itu yang pernah dulu kita lansir ke sana. Jadi kita sesuaikan saja dengan media-media yang ada. Mengikutinya seperti itu Pak Budi. Iya Pak Budi, tapi mungkin terkait tadi juga kepesertaan untuk KPPS mesti harus diperpanjang, untuk terlibat di partai politik juga generasi mudanya masih ragu-ragu. Ini jangan-jangan juga karena mereka cuci otak ya, merasa politik nggak usah berpolitik deh anak muda kayak gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi bahwa politik itu penting Pak. Ya betul. Jadi sekali lagi ini menjadi kesempatan kita semuanya untuk memberikan edukasi pada masyarakat, khususnya pada generasi muda, bahwa keterlibatan mengelola negara ini kita tanggung jawab bersama-sama. Maka di dunia pendidikan baik secara formal maupun informal itu kita kembangkan. Sehingga saya ngajak kepada adik-adik kita tidak hanya terjebak pada kegiatan di pendidikan formal. Kalau perlu aktiflah di berbagai macam organisasi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, apapun pastilah itu ada manfaat yang bisa diterima, ya. Karena rintisan-rintisan kepemimpinan leader itu akan nampak di situ. Ya mulai monggo lah dari pertemuan Karang Taruna tingkat RT, tingkat RW, kemudian kita berani berbicara di depan forum, itu kan sebuah edukasi juga Pak. Nggak dulu Pak, nggak mudah loh ya. Kalau kemudian di tingkat pertemuan Karang Taruna RT gitu ya, atau dusun itu sudah berkiprah ya. Ngomongnya mungkai gitu. Yang lainnya, nah itu jadi kesempatan. Kemudian nanti bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang lainnya, itu menjadi kesempatan. Banyak tokoh-tokoh nasional ini yang lahirnya dari aktivitas-aktivitas yang kecil seperti itu. Itu yang kemudian bukan kemudian itu tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Saya kira gitu Mbak. Iya. Pak Jamil, sebelum ke berikutnya mungkin terkait menegaskan lagi biar kemudian generasi muda ini, karena perannya penting untuk menjaga negara ini tadi, bahwa jangan sampai mereka kemudian apatis terhadap politik, karena politik sebenarnya kan
bagus juga untuk negara. Cuman karena mereka mungkin terjebak bahwa politik itu jelek, akhirnya mereka tidak tertarik untuk berpolitik. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Uri. Jadi cara pandang bagi generasi muda ini tentu harus diberikan pemahaman yang lebih luas bahwa peran serta untuk ikut terlibat dalam kenegaraan ini bisa dalam semua aspek gitu ya. Artinya bahwa dia tidak kemudian memilah-milah bahwa ini sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang bisa menjaga diri. Hakikatnya semua profesi, kemudian semua aktivitas itu pada prinsipnya di sana pasti ada nilai-nilai kebaikan. Maka hal inilah yang senantiasa harus kita rubah cara pandang itu. Sehingga dalam persoalan politik pun ini juga senantiasa kita bangun bahwa politik tidak hanya bersifat praktis untuk mencari kursi dalam bentuk legislasi atau kekuasaan, tetapi politik adalah bagaimana cara kita untuk bisa terlibat dalam membangun bangsa dan negara ini. Nah, tentu untuk bisa mewujudkan hal itu ya kita awali dari para politisi-politisi sendiri. Jadi bagaimana para politisi itu bisa menunjukkan memberi bahwa peran teladan kepada generasi muda, bahwa peran-peran kami itu tidak kemudian dalam aspek yang bersifat praktis saja, tetapi bisa lebih meluas dalam aspek kehidupan. Maka ada istilah bahwa politik itu kejam. Kemudian itu harus kita hilangkan gitu ya. Tidak mengenal kawan dan lawan, hal seperti itu harus kita hilangkan. Maka kalau kami dalam yang didasari dengan istilahnya kesuksesan kolaboratif ini menjadi penting. Jadi ketika kita bicara politik, bicara sebuah aktivitas, ini harus membangun kolaborasi dalam semua pihak. Maka selalu saya tekankan bahwa terutama dalam dunia pendidikan tidak boleh ada satu persaingan antar lembaga pendidikan dalam arti bahwa dia itu lawan, tetapi jadikanlah antar lembaga pendidikan, lembaga organisasi kemasyarakatan itu menjadi mitra dalam rangka untuk membangun dan mewujudkan bangsa dan negara ini. Gitu ya. Ini harus kita kembangkan. Jadi kata-kata saingan itu harus kita hilangkan, tetapi menjadi mitra, menjadi mitra dalam rangka untuk terlibat dalam pembangunan ini. Saya pikir itu. Terima kasih bersama Pak Budi Hartono dari Kepala Badan Kesbang Pol Kulon Progo dan juga Pak Wahib Jamil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo. Cukup banyak yang kita perbincangkan sepanjang hari ini, luar biasa banget, dan ternyata untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini pasca pemilu ini cukup panjang, tidak hanya sekedar kemudian selesai pemilu, selesai dapat presiden, calon legislatif dan lain sebagainya, tetapi masih panjang perjalanan bangsa kita. Pak Budi, mungkin ada pesan secara umum untuk masyarakat Kulon Progo dan juga terutama generasi muda kita nih untuk bisa menjaga merajut keutuhan bangsa dan NKRI pasca pemilu ini. Jadi gini Mbak Uri, bahwa pelaksanaan pemilu yang kita lakukan kemarin ini disadari atau tidak, sebenarnya menjadi bagian dari sebuah fenomena edukasi pada masyarakat, Mbak. Jadi ini pembelajaran sebenarnya, sehingga kita menunjukkan apa yang kemudian terjadi kemarin ini secara sengaja atau tidak sengaja, kita memberikan pembelajaran pada anak generasi muda. Untuk itu saya mengajak kepada para generasi muda, dan saya nitip kepada generasi muda bahwa pada prinsipnya kuasai apa yang kemudian kita kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Bernegara artinya berorganisasi, berorganisasi. Karena mau tidak mau masa depan bangsa itu ada di tangan kalian semuanya. Maka menjadi bagian untuk anak-anak kita bahwa untuk bisa mencintai dan menguasai tentang negara kesatuan Republik Indonesia memang sebenarnya diawali dari mengenal itu sendiri. Sehingga kami yang di generasi muda yang saat ini menjadi titipan untuk kemudian ingin memberikan edukasi kepada anak-anak, saya menjadi bagian, kami mengoreksi sendiri upaya untuk lebih mengenalkan tentang sejarah Indonesia itu pada generasi muda, sehingga mereka yang mengenal, mereka kemudian kalau tak kenal maka kan tak sayang.
Kalau sudah mengenal dan mereka akan sayang, kalau sudah sayang akan mencintai. Itu yang menjadi bagian dari kita. Jadi saya nitip pada setiap kesempatan mari kita selalu belajar untuk kemudian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tidak lepas bahwa kita ini ingin mencapai sebuah kehidupan yang sejahtera. Sampai gitu, Mbak. Iya, terima kasih. Ini juga sesuai dengan tujuan nasional kita yang memajukan kesejahteraan umum. Nah, Pak Wahib Jamil mungkin menambahkan terkait merajut keutuhan bangsa dan keutuhan bernegara pasca pemilu dari sisi agama, mungkin silahkan. Iya, terima kasih Mbak Uri. Jadi keutuhan negara merajut kebersamaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga kami mengajak kepada semua komponen masyarakat yang ada, mari kita jaga keutuhan negara yang telah dibangun oleh para pendiri kita. Jadikanlah agama sebagai inspirasi dalam seluruh aspek kehidupan, dan agama akan menjadi spirit dalam semua aktivitas kehidupannya. Bagi para pemuda, bahwa pemuda saat ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Gunakanlah waktu Anda dengan sebaik-baiknya untuk bisa ikut terlibat dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Moga-moga semuanya tetap bisa dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya, terima kasih Pak Jamil. Terima kasih Pak Wahib Jamil dan juga Pak Budi Hartono perbincangannya, waktunya sudah meluangkan. Semoga perbincangan kita ini mencerahkan masyarakat tentunya ya. Dan pemirsa, Opsiku obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo, pemilu yang sudah kita jalani adalah bagian dari pembelajaran kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang benar, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, dan masih banyak proses perjalanan yang harus kita lalui, termasuk peran-peran kita dari semua aspek, semua lini di seluruh Indonesia ini. Apapun peran Anda untuk kemudian bisa menggunakan peran dengan sebaik-baiknya, menjadikan pemilu ini sebagai wahana untuk mencari hikmah, untuk kita kemudian bisa mengambil hal positifnya, melanjutkan Indonesia, merajut keutuhan bangsa dan juga keutuhan bernegara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Opsiku. Sampai ketemu lagi di Opsiku berikutnya. Syahrida Marianti mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.